Pergantian rumput JS untuk Piala Dunia U17 2023 dianggap keputusan tepat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemenpupr, berencana mengganti rumput di Jakarta International Stadium, JIS, untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. PSSI telah mengajukan JIS dan 7 stadion lain sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, yang akan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023. FIFA merekomendasikan penggantian rumput JIS karena tidak sesuai standar, yang akan memakan waktu lebih dari 2 bulan dengan anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Meskipun jarang digunakan sejak diresmikan pada Juli 2022, langkah ini dianggap sebagai inisiatif yang baik dari FIFA untuk mempersiapkan JIS sebagai venue Piala Dunia U17 2023 dengan baik. Deretan pemain luar negeri andalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menanti perkembangan Marcelino dan kawan-kawan. Timnas Indonesia siap kembali berlaga di ajang resmi. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan terjun di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Brunei Darussalam sudah menanti timnas Indonesia pada fase itu. Akan ada 2 leg yang harus dijalani kedua tim sebelum berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga leg pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia direncanakan akan digelar di Indonesia pada 12 Oktober 2023. 5 hari kemudian, Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan kedua. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diperkirakan tidak akan melakukan terlalu banyak perubahan pada skuadnya. Para pemain yang bermain melawan timnas Argentina pada Juni lalu kemungkinan akan dipertahankan. Khususnya para pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Elkan Bagot, yang telah menjadi andalan timnas Indonesia sejak debutnya pada 2021, berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad Ipswich Town, klub yang akan berlaga di Liga level kedua Inggris pada musim 2023-2024. Elkan Bagot menunjukkan penampilan yang apik pada laga-laga pramusim Ipswich, termasuk ketika klub tersebut berhasil mengalahkan RB Leipzig belum lama ini. Sementara itu, Jordi Amat semakin nyaman dalam karirnya di Malaysia. Sebagai bek tangguh, ia baru saja membawa Johor Darul Ta'zim meraih juara Piala FA Malaysia 2023. Pada laga final, JDT berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 melawan Kuala Lumpur City FC, dan Jordi Amat bahkan berperan sebagai kapten dalam pertandingan tersebut. Marcelino Ferdinand juga menarik perhatian dalam timnas Indonesia. Pemain muda berusia 18 tahun ini sedang bersiap menghadapi musim baru bersama KMSK Deinze di klub kasta kedua Belgia. Menariknya, Marcelino menunjukkan peningkatan dalam kemampuannya dalam eksekusi tendangan bebas yang terlihat dalam beberapa video yang dibagikan oleh Deinze. Pemain-pemain timnas Indonesia yang sedang berkarir di luar negeri antara lain Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim, Malaysia; Sadil Ramdhani, Sabah FC, Malaysia; Elkan Bagot, Ipswich Town, Inggris; Shane Patinama, Viking FK, Norwegia; Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Jepang; Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragons, Korea Selatan; Ivar Jenner, FC Utrecht, Belanda; Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Belgia; Rafael Struijk, ADO Den Haag, Belanda; dan Sandy Walsh, KV Mechelen, Belgia. Timnas Indonesia U17 gelar seleksi serentak di 3 kota besar pada Sabtu, 29 Juli 2023. Rangkaian seleksi Timnas Indonesia U17 akan dilanjutkan dengan gelaran pada Sabtu, 29 Juli 2023 di 3 kota besar, yaitu Medan, Surabaya, dan Manado. Sebelumnya, seleksi Timnas Indonesia U17 telah berlangsung di 12 kota sejak 12 Juli, dimulai dari Bandung, kemudian dilanjutkan di Palembang, Bali, dan Tangerang.
Pada tanggal 22 hingga 23 Juli, seleksi dilaksanakan di Samarinda, Jakarta, Solo, dan Banjarmasin. Proses seleksi di 8 kota sebelumnya melibatkan kerjasama dengan klub lokal setempat, seperti Persib Bandung hingga Persija Jakarta. Sekarang, seleksi dilanjutkan secara serentak di 3 kota besar, yakni Medan, Surabaya, dan Manado pada 29 Juli 2023. Stadion Klabat menjadi lokasi bersejarah untuk seleksi di Manado. Sementara di Medan, seleksi digelar di Stadion Teladan Medan yang tak kalah legendaris. Di Surabaya, proses seleksi akan dihelat di Stadion Gelora 10 November, tempat di mana Persebaya Surabaya meraih gelar juara Liga Indonesia dengan mengalahkan Persija Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, mengungkapkan bahwa dirinya akan memilih potensi-potensi yang sesuai dengan kebutuhan tim. Semua pemain memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada keistimewaan bagi siapapun untuk masuk ke Timnas Indonesia U17. Kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia punya tren mentereng lawan Brunei. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada laga kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Garuda akan menjadi tuan rumah dalam format home away. Pengundian kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026 Zona Asia berlangsung di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, 27 Juli 2023, siang waktu Indonesia Barat. Pertandingan leg pertama dijadwalkan pada 12 Oktober 2023, sementara pertemuan kedua akan berlangsung pada 17 Oktober 2023. Hingga saat ini, Timnas Indonesia memiliki rekor yang mengesankan ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam. Dari 11 pertandingan yang telah terjadi, tim Garuda berhasil meraih 7 kemenangan, termasuk 4 kemenangan secara beruntun dengan mencatatkan clean sheet tanpa kebobolan. Namun, Timnas Indonesia juga pernah mengalami kekalahan dari Brunei Darussalam. Hasil minor tersebut terjadi pada 4 Maret 1990 dalam ajang Piala Merdeka dan pada 5 Desember 1983 dalam ajang Piala Merlion, dengan Indonesia menyerah 0-1 dari Brunei.